Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang suhu dan kalor. Pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Adapun alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer dan satuannya adalah derajat. Jenis-jenis termometer yang kita kenal yaitu yang pertama termometer Raksa, yang kedua termometer gas volume tetap, yang ketiga termometer hambatan patina, yang keempat termokopel, yang kelima pirometer. Adapun jenis-jenis skala termometer yang kita kenal, yang pertama adalah skala Celcius, yang kedua skala Reaumur, yang ketiga skala Fahrenheit, yang keempat skala Kelvin. Perbandingan dari tiap-tiap termometer adalah sebagai berikut, yaitu TC dibagi 100 sama dengan TR dibagi 80 sama dengan TF min 32 dibagi 180 sama dengan TK dikurangi 273 per 100 sama dengan TX min TX minimum dibagi TX maksimum min TX minimum, atau dapat disimpulkan bahwa Celcius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit min 32 dibanding Kelvin min 273 sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9 dibanding 5. Berikutnya adalah pengertian tentang kalor. Kalor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Apabila benda menerima kalor, berarti ada dua kemungkinan, yaitu suhu benda naik atau wujud benda berubah. Dan sebaliknya, benda melepas kalor juga ada dua kemungkinan, suhu benda turun atau wujud benda berubah. Adapun alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Besarnya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah kalor satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, C kecil kalor jenis benda satuannya Joule per kilogram derajat Celcius, delta T-nya adalah merupakan perubahan suhu. Berikutnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Maka C sama dengan Q per delta T. Kemudian kalor jenis, yaitu C kecil. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa zat, di mana C kecil sama dengan C besar per M atau sama dengan Q per M delta T. Pengaruh kalor terhadap zat. Kalor dapat menyebabkan wujud zat berubah dan memuai. Perubahan wujud zat. Wujud zat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing zat padat mengalami perubahan wujud seperti padat menjadi gas, yaitu menyublim, gas menjadi padat mengkristal, gas menjadi cair mengembun, cair menjadi gas menguap, padat menjadi cair adalah melebur, cair menjadi padat adalah membeku. Pada saat terjadi perubahan wujud zat, suhu zat dalam keadaan tetap atau isotermal. Sedangkan besar kalor yang diperlukan saat terjadi perubahan wujud zat adalah Q sama dengan M dikali L. Q
Q-nya adalah kalor untuk merubah wujud zat, satuannya joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor uap yang satuannya adalah joule per kilogram. Asas Black. Kalor yang dilepas oleh suatu benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Maka Q lepas sama dengan Q yang diterima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2 atau M1C1 dikalikan T1 dikurangi T akhir sama dengan M2C2 T akhir dikurangi T2. M1 adalah massa benda pertama, M2 massa benda kedua, C1 kalor jenis benda pertama, C2 kalor jenis benda kedua, TA adalah suhu campuran atau suhu akhir, T1 suhu benda pertama, dan T2 adalah suhu benda yang kedua. Pemuaian zat. Jika suatu zat, baik padat, cair, dan gas, menerima kalor, zat tersebut akan memuai sehingga ukurannya akan berubah. Pemuaian dapat dibedakan menjadi 3, pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian pada zat padat, jika zat padat dipanaskan, panjang, luas, dan volumenya akan memuai. Yang pertama adalah memuai panjang. Kita hitung dengan persamaan delta L sama dengan L0 alpha delta T atau delta L sama dengan L min L0 atau L sama dengan N0 dalam kurung 1 plus alpha delta T. Di mana L adalah panjang akhir, satuannya meter, L0 panjang mula-mula, satuannya meter, delta L perubahan panjang, delta T perubahan suhu, alpha koefisien muai panjang. Yang kedua adalah muai luas. Delta A sama dengan A0 beta delta T atau delta A sama dengan A min A0 atau A sama dengan A0 1 plus beta delta T. Di mana A0 adalah luas mula-mula, A-nya adalah luas akhirnya, beta koefisien muai luas. Di mana beta itu sama dengan 2 kali alfanya. Berikutnya adalah muai volume atau muai ruang. Delta V sama dengan V0 gamma delta T. Delta V sama dengan V min V0 atau V sama dengan V0 1 plus gamma delta T. Di mana gamma sama dengan 3 alfa. Nah, V0 adalah volume awal, V adalah volume akhir, gamma koefisien muai ruang atau volume. Penerapan muai zat padat adalah antara lain pada termometer, saklar otomatis, alarm kebakaran, pemasangan rel, kaca jendela. Yang berikutnya adalah pemuaian pada zat cair. Pada zat cair itu terjadi muai volume. Jadi V sama dengan V0 kali 1 plus gamma delta T. Yang berikutnya adalah pemuaian gas. Gas juga mengalami pemuaian volume, tetapi pemuaian volume gas lebih besar dari muai volume zat cair untuk suhu yang sama. Pemuaian volume gas dapat dideskripsikan dengan menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana PV per T itu adalah konstan. Maka P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2, di mana P itu adalah tekanan, V-nya volume, T adalah suhu mutlak atau Kelvin. Perpindahan kalor. Cara perpindahan kalor ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat perantara. Contoh, logam dipanaskan ujung yang lainnya juga menjadi panas. Dapat dirumuskan Q per T sama dengan Ka delta T per L atau H sama dengan Ka delta T per L. K adalah konstanta konduksi termal, satunya joule per sekon meter Kelvin, dan H adalah hantaran kalor, satuan joule per sekon, L panjang penghantar, satuan meter, dan A luas penampang. Berikutnya adalah konveksi, adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantara karena adanya perbedaan rapat massa. Contohnya adalah pada tungku pabrik yang menggunakan cerobong asap, pendingin kendaraan bermotor yang menggunakan kompresor.
Besarnya kalau yang mengalir tiap satuan waktu adalah H sama dengan HA delta T, di mana H adalah koefisien konveksi, A-nya adalah luas panapang, delta T-nya perubahan suhu. Radiasi. Radiasi adalah merupakan salah satu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari sampai di bumi. Jadi dapat dirumuskan bahwa I per T sama dengan I tau A T pangkat 4, di mana E adalah emisivitas benda atau bahan, T suhu mutlak Kelvin, tau tetapan Stefan Boltzmann yang besarnya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Untuk emisivitas benda hitam itu besarnya E sama dengan 1. Berikutnya adalah latihan soal. Yang pertama, ubah dalam skala Fahrenheit A 32 derajat Reaumur, B 60 derajat Celcius, C 473 derajat Kelvin. Nomor 2, suatu termometer X menunjukkan min 40 derajat X ketika es mencair dan menunjukkan angka 160 derajat X ketika air mendidih. Angka yang ditunjukkan termometer X adalah 50 derajat X. Jika diukur dengan termometer Fahrenheit, menunjukkan angka berapa? Berikutnya, nomor 3. Air bermasa 200 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan air mendidih bermasa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran pada saat kesetimbangan jika C airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nomor 4. Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi R Joule per sekon. Jika dipanaskan sampai 327 derajat Celcius, maka tentukanlah energi radiasinya. Saya kira cukup sekian pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.